Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya dengan dosen pengampu Haji Suroso SEMM. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 8 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Oke, saya di sini sebagai pemandu video presentasi. Pada kesempatan kali ini, buat teman-teman yang sudah hadir, kami ucapkan banyak terima kasih. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Muhajirin NIM 2416261201035, kemudian ada Arif Indrianto 2416261201176, Bustami Ismail 2416261201057, Dodi Kurniawan 2416261201045, Donald Samosir 2416261201151, Lala Nuramalia Sari 2416261201106, Lilika Saputri Pangabean 2416261201414, dan yang terakhir ada Lindi Nasution 2416261201078. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang bank dan lembaga keuangan lainnya dengan subtema pegadaian. So, langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Sekilas tentang Bank Van Liening. Wabah malaria tahun 1733 dan pembunuhan besar-besaran atas orang-orang Cina tahun 1740 sangat merugikan perdagangan. Tahun 1746, Gubernur Jenderal G.W. van Imhoff membentuk badan-badan yang bertugas untuk memperlancar pelayaran bebas dan kegiatan dagang kota untuk meningkatkan taraf ekonomi lokal kota Batavia. Salah satunya adalah kegiatan para maklar. Para maklar yang aktif di bidang perdagangan wesel, saham, asuransi, kredit harus mendapat izin resmi dan wajib mengucap sumpah. Tanggal 1 Desember 1746, Bank Van Liening dibuka. Bank ini memberikan persekot kepada para pedagang swasta dengan agunan emas, perak, permata, barang dagangan, kain, dan perabot rumah tangga. Bank ini juga memberikan kredit pembelian rumah. Pada tanggal 2 Juni 1752, pemerintah memberlakukan aturan bagi sebuah wesel bank, lebih tepatnya Bank Kouran, yaitu pertanggal 1 September bertindak sebagai bank deposito dan bank pengedar uang. Tanggal 5 September, Bank Kouran melebur dengan Bank Van Liening menjadi Bank Kouran and Bank Van Liening. Dalam perjalanannya, Bank Kouran menjadi korup. Bank Kouran kehilangan Rp63.000 dari kas bank. Karena kasus korupsi yang sangat besar, akhirnya Bank Kouran dibubarkan dan Bank Van Liening menghadapi masalah yang besar akibat kasus korupsi tersebut. Pada tanggal 24 Juni 1817, Bank Van Liening diambil alih pemerintah Hindia Belanda dengan seluruh untung ruginya. Tanggal 18 Juni 1818, orang diberikan kesempatan menukar kertas bank yang masih beredar. Kemudian banknya dibubarkan. 10 tahun kemudian dibentuk lembaga penggantinya, yaitu Dijapase Bank. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatblad nomor 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah, dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian. Pada tahun 1828, Dijapase Bank didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi Dijapase Bank sebagai bank sentral dengan 3 tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran.
Sejarah Pegadaian dimulai saat VOC mendirikan Bank Van Liening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Liening. Kepada masyarakat diberikan keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah. Namun, metode tersebut berdampak buruk. Pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir yang kurang menguntungkan pemerintah berkuasa. Metode lisensi stelsel diganti menjadi P-stelsel, yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah. Melalui ketentuan dalam Konvensi Suplementer 24 Juni 1817, Bank Van Liening diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Metode P-stelsel ternyata menimbulkan dampak yang sama, di mana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kultur stelsel, di mana dalam kajiannya disarankan sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad atau STBL nomor 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah, dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi. Pada awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa kantor jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Pasca kemerdekaan, kantor jawatan Pegadaian kembali ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah, terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki. Untuk kebutuhan yang sangat penting, terpaksa harus dipenuhi dengan cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang tersedia. Dengan usaha gadai, masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya, dan jumlah uang yang dibutuhkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang lain yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Secara umum, pengertian usaha gadai adalah kegiatan meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan. Kegiatan usaha pegadaian dipimpin oleh sebuah direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan beberapa direktur, dan masa jabatan dari masing-masing anggota dewan direksi adalah 5 tahun. Pegadaian juga mempunyai dewan pengawas yang fungsi utamanya adalah mengawasi pelaksanaan usaha pegadaian agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat merealisasikan misinya untuk membantu masyarakat. Dewan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan dibantu oleh sebuah Direktorat Jenderal. Dana yang diperlukan oleh Pegadaian dalam melakukan kegiatan usahanya diperoleh dari sekitar 80% dari total dana jangka pendek
yang diperoleh dari pinjaman jangka pendek perbankan. Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya, utang kepada rekanan, utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain. Penerbitan obligasi. Sampai dengan tahun 1994, Pegadaian sudah 2 kali menerbitkan obligasi yang jangka waktunya masing-masing 5 tahun. Modal sendiri. Modal sendiri yang dimiliki oleh Perum Pegadaian terdiri dari modal awal, kekayaan negara di luar APBN sebesar 205 miliar, penyertaan modal pemerintah, laba ditahan. Laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan Pegadaian ini berdiri pada masa Hindia Belanda. Dana yang berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Pegadaian. Dana tersebut antara lain digunakan untuk hal-hal berikut: uang kas dan dana likuid lain. Perum Pegadaian memerlukan dana likuid untuk berbagai kebutuhan seperti kewajiban yang jatuh tempo, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai, biaya operasional yang harus segera dikeluarkan, pembayaran pajak, dan lain-lain. Pembelian dan pengadaan berbagai bentuk aktiva tetap dan inventaris. Pendanaan kegiatan operasional. Operasional Pegadaian memerlukan dana yang tidak kecil, antara lain gaji pegawai, honor, perawatan peralatan, dan lain-lain. Penyaluran dana. Penggunaan dana yang utama adalah untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai. Lebih dari 50% dana yang telah dihimpun oleh Pegadaian tertanam dalam bentuk aktiva ini, karena memang ini merupakan kegiatan utamanya. Investasi lain. Kelebihan dana yang belum diperlukan untuk mendanai kegiatan operasional maupun belum dapat disalurkan kepada masyarakat. Dapat ditanamkan dalam berbagai macam bentuk investasi jangka pendek dan menengah. Pegadaian dapat memanfaatkan dananya untuk investasi di bidang properti, seperti kantor dan toko. Pelaksanaan investasi ini biasanya bekerja sama dengan pihak ketiga seperti pengembang atau developer, kontraktor, dan lain-lain. Pada dasarnya, hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di Pegadaian dengan pengecualian untuk barang-barang tertentu. Barang-barang yang dapat digadaikan meliputi barang perhiasan seperti emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia. Kendaraan, mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain. Barang elektronik, kamera, refrigerator, freezer, radio, dan lain-lain. Barang-barang yang lain dianggap bernilai oleh Pegadaian. Namun, mengingat keterbatasan tempat penyimpanan, keterbatasan sumber daya manusia di Pegadaian, perlunya meminimalkan risiko yang ditanggung oleh Pegadaian, serta memerhatikan peraturan yang berlaku, maka ada barang-barang tertentu yang tidak dapat digadaikan. Barang-barang yang tidak dapat digadaikan meliputi barang-barang yang cepat rusak, busuk, atau susut, barang-barang seni yang sulit ditaksir, barang yang sangat mudah terbakar, senjata api, amunisi dan mesiu, barang milik pemerintah, dan barang ilegal. Pinjaman atas dasar hukum gadai menyaratkan penyerahan barang bergerak sebagai jaminan. Besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan. Maka, barang yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Pedoman dasar penaksiran telah ditetapkan oleh Pegadaian agar penaksiran atau suatu barang bergerak dapat sesuai dengan nilai sebenarnya. Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barang adalah sebagai berikut: perhiasan seperti emas, permata, dan lain-lain. Petugas menaksir melihat harga pasar pusat dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat.
Petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan berat. Petugas penaksir menentukan nilai taksiran. Barang gudang seperti mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lain. Petugas penaksir melihat harga pasar setempat dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksir ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi. Petugas penaksir menentukan nilai taksiran. Nilai taksiran terhadap barang yang akan digadaikan tidak ditentukan sebesar harga pasar, melainkan setelah dikalikan persentase tertentu. Angka pengali untuk emas sebesar 88%, angka pengali untuk berlian sebesar 45%, angka pengali untuk tekstil adalah 83%, dan seterusnya. Nilai taksiran inilah yang dijadikan acuan untuk menentukan besarnya pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah. Angka ini bukanlah angka yang baku yang tetap sepanjang masa. Dengan kata lain, angka ini dapat mengalami perubahan. Pemberian pinjaman. Nilai taksiran atas barang yang akan digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Penentuan jumlah uang pinjaman ini juga berdasarkan persentase tertentu terhadad nilai taksiran, dan persentase ini juga telah ditentukan oleh Pegadaian berdasarkan golongan yang besarnya berkisar 80-90%. Alur permohonan pinjaman. Nasabah, petugas penaksir, kasir. Pertama, permohonan dan penyerahan barang bergerak. 2. Informasi penetapan jumlah pinjaman. Pelelangan. Sesuai dengan syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Setelah adanya pelunasan atau penebusan yang disertai dengan penentuan kewajiban nasabah yang lain, nasabah dapat mengambil kembali barang yang digadaikan. Penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan oleh perum pegadaian pada saat yang telah ditentukan di muka apabila terjadi hal-hal berikut. Pada saat masa habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan. Dan pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya karena berbagai alasan. Hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada Pegadaian yang terdiri dari: pertama, pokok pinjaman; kedua, sewa modal atau bunga; 3, biaya lelang. Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah daripada nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh perum Pegadaian. Manfaat dan keuntungan usaha gadai. Tujuan utama usaha Pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Meminjam uang ke Pegadaian bukan saja karena prosedurnya yang mudah dan cepat, tetapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon. Keuntungan lain di Pegadaian adalah pihak Pegadaian tidak mempermasalahkan untuk apa uang tersebut digunakan, dan hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya. Sanksi yang diberikan relatif ringan. Apabila tidak dapat melunasi dalam jangka waktu tertentu, sanksi yang paling berat adalah jaminan yang disimpan akan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah diberikan. Bagi nasabah, manfaat utama yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari Pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dalam waktu yang lebih cepat, terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Pegadaian tidak hanya jasa Pegadaian, maka nasabah juga dapat memperoleh manfaat antara lain penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya,
penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Manfaat dan keuntungan usaha gadai. Bagi pegadaian, manfaat yang diharapkan dari pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah penghasilan yang bersumber dari sewa, modal yang dibayarkan oleh peminjam dana, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari pegadaian, pelaksanaan misi pegadaian sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990, laba yang diperoleh oleh Perum Pegadaian digunakan untuk dana pembangunan semesta 55%, cadangan umum 20%, cadangan tujuan 5%, dan dana sosial 20%. Pegadaian Syariah. Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Produk-produk berbasis syariah mempunyai karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Pegadaian syariah atau kerap dikenal sebagai istilah RAN dalam pengoperasiannya menggunakan metode fee-based income atau FBI. Sebagai penerima gadai atau disebut mutahim, penggadai akan mendapatkan surat buktiran atau gadai. Berikut dengan akad pinjam-meminjam yang disebut dengan akad gadai syariah dan akad sewa tempat atau ijarah. Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang, maka penggadai menyetujui agunan atau mahrun miliknya dijual oleh mutahirin guna melunasi pinjaman. Sedangkan akad sewa tempat atau ijarah merupakan kesepakatan antara pegadai dengan penerima gadai untuk menyewa tempat, untuk menyimpan, dan menerima gadai akan mengenakan jasa simpan. Produk KCA atau kredit cepat aman. Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman, dan cepat. Dengan usaha ini, pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke dalam perbankan. Jangka waktu kredit maksimum 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara hanya membayar sewa modal dan biaya administrasinya saja. Kreasi atau kredit angsuran fidusia. Kreasi adalah kredit dengan sistem fidusia yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mengembangkan usahanya. Kredit angsuran sistem gadai atau krasida. Krasida merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil atau dalam rangka mengembangkan usaha atas dasar gadai dengan pengembalian pinjaman dilakukan melalui mekanisme angsuran. Gadai syariah atau ARAN. RAN adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, di mana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan ijarah atau biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan. Jasa taksiran. Jasa taksiran adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai harta benda miliknya. Dengan biaya yang relatif ringan, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya setelah lebih dulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman. Jasa titipan. Harta dan surat berharga perlu dijaga keamanannya agar tidak sampai hilang, rusak, atau disalahgunakan oleh orang lain. Pegadaian juga menerima jasa penitipan surat-surat berharga. Dalam dunia perbankan,
Layanan ini dikenal sebagai Safe Deposit Box. Jangka waktu penitipan 2 minggu sampai dengan 1 tahun dan dapat diperpanjang. Krista adalah kredit usaha rumah tangga yang diberikan kepada usaha rumah tangga untuk pengembangan usahanya. ARUM atau Aran untuk usaha mikro kecil. Pembiayaan ARUM adalah untuk pengembangan usaha Anda dengan berprinsip syariah. Mulia atau murabahah. Logam mulia untuk investasi abadi adalah penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan agunan dengan jangka waktu fleksibel. Kucica atau kiriman uang cara instan, cepat dan aman adalah suatu produk pengiriman uang dalam dan luar negeri yang bekerja sama dengan Western Union. Baik, saya lanjutkan. Dari beberapa paparan yang telah disampaikan oleh teman-teman, dapat kami simpulkan bahwa tujuan utama dari usaha Pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang, atau ke tukang ijon, atau ke tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Sejak era kolonial hingga era kemerdekaan, Pegadaian sudah beberapa kali mengalami perubahan. Dari sisi kelembagaan, sejak tahun 1905, Pegadaian berbentuk lembaga resmi jabatan, kemudian berubah menjadi perusahaan negara sejak 1 Januari 1961. Dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1969, Pegadaian berubah menjadi perusahaan jawatan selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990 yang diperbarui dengan peraturan pemerintah nomor 103/200 berubah lagi menjadi perusahaan umum. Pegadaian berubah dari perum menjadi perseroan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2011. Maka secara umum, usaha gadai dapat diartikan sebagai kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Secara khusus, gadai merupakan hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak dengan menggadaikan barang-barang bergerak seperti kendaraan, mesin, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Dengan prosedur yang telah ditentukan, kita bisa mendapatkan pinjaman jangka pendek dari Pegadaian dengan mudah. Adapun prosedur peminjamannya meliputi yang pertama penggadaian barang, yang kedua penaksiran oleh petugas penaksir, yang ketiga pemberian pinjaman oleh Pegadaian, yang keempat pelunasan oleh nasabah, dan yang kelima pelelangan barang yang digadaikan apabila nasabah tidak melakukan pelunasan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 mengucapkan banyak terima kasih sudah menonton dan menyimak dengan baik video presentasi dari kami.